Oke, salam jumpa lagi bocah-bocah tua semuanya. Monggo mari silahkan duduk yang baik, pastikan tidak ada yang mengganggu. Siapkan kopi dan rokoknya dan segera kita nyalakan channel YouTube-nya. Simak kisah Nogososro Sabuk Inten. Pada episode yang lalu dikisahkan bahwa Mahesa Jenar, Ki Demang Penanggalan, Ki Dalang Mantingan, dan juga Ki Asem Gede masih asik berbincang-bincang di Pondok Kademangan. Ketegangan telah usai, diselingi canda dan tawa, juga terkadang pembicaraan hal-hal yang serius. Ki Asem Gede juga meminta agar Ki Demang Penanggalan menyuguhkan musik dari gamelan yang dimilikinya. Oke, kisah pun berlanjut. Aku ra mundur. Demang Penanggalan tersenyum mendengar usul itu. Memang ia mempunyai seperangkat gamelan yang bagus, baik bahannya maupun bunyinya. Tentu saja Demang Penanggalan tidak dapat menolak usul itu. Maka katanya kepada orang-orang yang berada di halaman, "Siapa yang di luar?" "Aku, Bapak Demang," jawab salah seorang di antaranya. Sebentar kemudian orang itu berdiri dan melangkah naik ke pendopo. "Berapa orang seluruhnya?" tanya Demang tua itu lebih lanjut. 6 atau 7 orang, Bapak Demang," jawab orang itu. "Nah, aku kira telah cukup. Mari kita bermain-main dengan gamelan. Ki Asem Gede ingin mengenang masa mudanya sebagai seorang penggemar gending," ajak Demang Penanggalan. Ki Asem Gede tertawa terkekeh-kekeh. "Lebih dari itu, aku adalah seorang penari juga. Tetapi tidak adakah seorang pesinden yang baik di desa ini?" sahut Ki Asem Gede. Ki Demang Penanggalan tersenyum, juga Mahesa Jenar dan Mantingan. Rupanya Ki Asem Gede adalah seorang penggemar uyon-uyon. "Nah, kalau begitu panggil Nyai Jai Manis," kata Demang Penanggalan kepada orang tadi yang sudah turun ke halaman. "Baik, Bapak Demang," jawabnya sambil melangkah turun. Sebentar kemudian terdengar suara berbisik-bisik dan meledaklah tawa yang tertahan dari orang-orang yang berada di halaman. "Tetapi yang paling gembira dengan usul ini," sambung Ki Asem Gede, "adalah Adi Mantingan yang telah beberapa lama tidak mendengar suara gamelan." Kembali terdengar mereka tertawa riuh. Sebentar kemudian mulailah segera sesuatu berlangsung dengan meriah. Hidangan yang disiapkan oleh Nyai Demang satu demi satu mengalir keluar. Sementara itu bunyi gamelan yang berpadu dengan suara Nyai Jai Manis benar-benar dapat membelai hati pendengarnya. Di halaman satu demi satu orang berdatangan untuk turut mendengar menikmati suara pesinden kenamaan dari daerah ini. Tetapi belum lagi mereka puas menikmati semuanya itu, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara derap kuda yang berlari kencang. Makin lama makin dekat dan makin dekat. Mendengar derap kuda itu, Demang Penanggalan, Mantingan, Ki Asem Gede dan Mahesa Jenar serentak mengangkat mukanya untuk mengetahui dari manakah arah kedatangan mereka. Sedangkan di halaman segera terjadi keributan. Perempuan-perempuan berlari-lari ke sana kemari. Anak-anak menangis menjerit-jerit. Mereka masih belum melupakan peristiwa beberapa waktu yang lalu, ketika ada rombongan orang-orang berkuda yang mengganggu ketentraman desa mereka. Untunglah bahwa Demang Penanggalan cepat bertindak. Ia segera meloncat ke halaman dan mengatasi keadaan. "Perempuan dan anak-anak masuk ke rumah,"
perintah Demang Penanggalan dengan suara nyaring. Sedangkan semua laki-laki di halaman ini segera memencar dan berusaha untuk mendapatkan senjata apa saja. Kita masih belum tahu siapakah yang datang, tetapi keselamatan desa ini di tangan kalian, lanjut Demang. Laki-laki Kademangan ini bukanlah bangsa pengecut, tetapi meskipun demikian hati mereka berdebar-debar juga mengenang kebuasan orang-orang berkuda yang datang beberapa waktu yang lalu. Cepat-cepat mereka berpencar dengan senjata seadanya di tangan masing-masing. Karena mereka sama sekali tidak bersiaga, maka kecuali yang sedang bertugas ronda, mereka semuanya tidak bersenjata. Untuk mencukupi kebutuhan, ada yang memegang sabit rumput, kapak pembelah kayu, kayu penumbuk padi, kayu tajam untuk mengupas kelapa, bahkan ada yang bersenjata perunggu wilahan gamelan. Di tangan kanan dan kiri, beberapa orang yang rumahnya berdekatan dengan pendopo Kademangan berloncatan pulang untuk mengambil tombak, pedang, dan apa saja yang bisa untuk mempersenjatai kawan-kawan mereka. Tetapi getaran hati mereka terasa jauh berkurang ketika mereka melihat di atas tangga pendopo Kademangan berdiri Ki Asem Gede dan Ki Dalang Mantingan dengan trisulanya di tangan, serta tamu mereka yang gagah perkasa, Maeso Jenar yang juga bergerak Ronggo Toh Joyo dengan sikap yang tenang dan meyakinkan. Pada saat itu, suara derap kuda itu sudah demikian dekatnya. Sesaat kemudian mereka melihat 4 orang penunggang kuda berturut-turut menyusul regol memasuki halaman Kademangan. Ketika para penunggang kuda itu melihat kesiapsiagaan orang-orang di halaman itu, mereka tampak terkejut dan sekuat tenaga mereka menarik kendali kuda masing-masing sehingga kuda-kuda itu berdiri dan meringkik-ringkik. Secepatnya kuda itu menjejakkan kaki depannya di atas tanah. Secepat itu pula para penunggangnya berloncatan turun. Bersama dengan itu, lega pula lah hati setiap orang yang berdiri di halaman, karena mereka menyaksikan bahwa kedua penunggang kuda yang di depan tampak samar-samar oleh cahaya lampu, memakai sabuk putih serta segulung tali berjuntai di pinggangnya, dan di pinggang yang lain tergantung kantong yang berisi batu-batu pilihan. Itulah ciri-ciri murid Ki Asem Gede yang bersenjatakan bandil. 2 orang yang lain pun tidak menunjukkan tanda-tanda yang berbahaya, meskipun di pinggang mereka tergantung kapak yang tajamnya putih berkilat-kilat oleh cahaya lampu. Wajah Ki Asem Gede segera berkerut ketika menyaksikan orang-orang berkuda yang datang itu. Dijelaskan bahwa ia sedang berusaha untuk menguasai debar jantungnya. Begitu kedua murid Ki Asem Gede menjejakkan kakinya, ia segera dengan cepat menghadap gurunya. Sedangkan kedua orang yang lain berdiri sambil memegang kendali ke-4 ekor kuda itu. Kedua murid Ki Asem Gede itu segera membungkuk hormat dan salah seorang di antara mereka berkata, "Ki Asem Gede, kedua kawan ini adalah murid-murid Ki Wirasaba." Mendengar laporan itu, wajah Ki Asem Gede makin berkerut. Ia memandang kepada kedua orang itu dengan gelisah, lalu dengan langkah cepat ia mendekatinya. Rupanya ia ingin berbicara dengan orang-orang itu tanpa didengar oleh orang lain. "Bagaimana?" tanya Ki Asem Gede setelah orang itu mendekat. Meskipun kata-kata itu diucapkan perlahan-lahan, tetapi karena jaraknya tak begitu jauh, maka suara itu terdengar juga oleh orang-orang yang berdiri di atas tangga. 2 orang itu sebelum menjawab, matanya menyambar beberapa orang yang berdiri di halaman. Lalu Ki Asem Gede, "Katakanlah," desak Ki Asem Gede. "Mereka telah menculik Nyai Wirasaba," jawab salah seorang di antaranya. "Heh!" Ki Asem Gede terkejut bukan alang kepalang, tubuhnya yang sudah kisut itu menggigil. "Kalian tidak berbuat apa-apa?" Kedua orang itu menundukkan kepala. Mereka tak berani memandang wajah Ki Asem Gede yang sedang menahan gelora hatinya. "Kami telah mencoba, tetapi kekuatan kami tak berarti. 2 orang kakak seperguruan kami telah mereka lukai dengan berat, dan bagi kami satu-satunya adalah melaporkan ini kepada Ki Asem Gede. Tetapi kebetulan
Ki Asem Gede tiada di rumah, sehingga kami tadi diantar kemari." Jawab orang itu, tampaklah tubuh Ki Asem Gede semakin menggigil. Di luar dugaan mereka yang berada di halaman itu, tiba-tiba secepat kilat Ki Asem Gede meloncat ke atas salah satu kuda itu. Sekali tarik kendali, kuda itu telah berputar dan meluncur bagai anak panah. Mereka yang menyaksikan menjadi terpaku diam, tak tahu apa yang mesti dilakukan. Demikian juga keempat orang yang datang berkuda tadi berdiri saja tegak seperti patung. Belum lagi mereka tersadar, mendadak mereka melihat sosok tubuh melayang pula ke atas punggung kudanya. Yang satu lagi dengan kecepatan luar biasa pula, kuda itu melompat mengikuti arah larinya kuda yang dinaiki oleh Ki Asem Gede. Orang itu tiada lain adalah Mahesa Jenar. Ketika ia mendengar percakapan Ki Asem Gede dengan keempat orang berkuda itu, ia sudah mengira kalau terjadi sesuatu. Maka ketika secepat itu Ki Asem Gede melarikan kudanya, ia makin yakin bahwa tentu ada kesulitan dengan menantunya. Dan dialah orang yang pertama-tama dapat menguasai dirinya dari pergolakan perasaan, sehingga ia mengambil keputusan untuk mengikuti orang tua itu.